seorang dosen di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang nantinya akan saya gunakan sebagai praktik mengajar, yaitu mata kuliah pengelolaan bisnis startup. Nah, jadi apa mata kuliah pengelolaan bisnis startup itu? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan di mahasiswa jurusan manajemen dan juga mahasiswa jurusan manajemen terapan, yaitu manajemen pemasaran. Jadi harapannya melalui mata kuliah ini mahasiswa bisa mengenal apa itu startup, karena sekarang era digital seperti itu, jadi apa-apa berbasis aplikasi, dan setidaknya bisa membedakan mana bisnis startup dan mana bisnis online, karena sejatinya bisnis startup dan online ini adalah dua bisnis yang berbeda. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa belajar bagaimana sih cara untuk mendirikan sebuah bisnis yang basicnya startup seperti itu. Dimulai dengan mereka dikenalkan dengan istilah-istilah yang biasa digunakan pada startup, misalnya seperti inkubator, akselerator, angel investor, dan sebagainya. Kemudian mereka juga praktik berbasis project bersama tim membuat bisnis dengan basic aplikasi yang nantinya ya mereka belajar merasakan bagaimana mendirikan sebuah startup itu, mulai dari creating value, kemudian membuat buyer persona, membuat lead canvas, customer journey mapping, hingga ke pitching seperti itu. Nah, untuk mata kuliah startup ini sendiri memiliki 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu menelaah konsep sebuah produk melalui kesempatan bisnis yang ada di sekitar mereka. Jadi ini bisa dicapai ketika mahasiswa mampu untuk mencari ide bisnis apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi karena di startup ini adalah customer base, nah jadi berangkatnya dari pelanggan. Sebenarnya customer atau masyarakat itu butuh apa sehingga bisa kita provide melalui aplikasi yang kita buat. Kemudian CPMK kedua yaitu menentukan potensi pasar dan memahami elemen kunci kesuksesan sebuah bisnis startup. Jadi bisnis startup itu ada beberapa kunci, misalnya bagaimana cara menentukan value, kemudian bagaimana cara menentukan customer journey mapping, dan sebagainya. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu memahami calon pelanggan melalui customer oriented marketing. Jadi masih menyambung dengan CPMK yang sebelumnya. Di sini teman-teman mahasiswa akan diajak untuk bagaimana sih caranya value tadi itu bisa diaplikasikan melalui fitur-fitur yang nantinya akan mereka buat di praktikum project team based project seperti itu. Kemudian yang keempat, memahami syarat-syarat serta strategi dalam mendapatkan pendanaan melalui calon penanam modal. Ya, ini meskipun hanya prototipe, namun mahasiswa belajar untuk melakukan pitching atau presentasi singkat, memperkenalkan bisnis startup mereka, seakan-akan mereka berbicara hal tersebut di depan investor. Jadi mereka juga belajar menentukan bagaimana sih caranya mendatangkan traffic, atau mungkin bagaimana sih caranya startup mereka itu mendapatkan revenue seperti itu. Nah, bobot penilaian dari mata kuliah ini akan dititik beratkan di hasil proyek sebesar 60%. Karena dari awal mahasiswa sudah dikelompokkan bersama timnya untuk membuat sebuah ide bisnis startup yang berbasis aplikasi seperti itu. Kemudian ada aktivitas partisipatif seperti ketika ada diskusi kelompok kecil di dalam kelas, lalu ada tugas. Jadi tugas di sini termasuk presentasi, mempresentasikan pitching. Kemudian ada UTS dan juga ada UAS berupa penilaian portofolio mereka secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini, pada video saya nantinya saya akan mengajar di pertemuan keempat. Dan pada pertemuan keempat ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai bisnis modeling canvas. Jadi biasanya mahasiswa mungkin sudah familiar ya dengan bisnis model canvas atau BMC, tapi kalau di startup ini itu lebih cenderung menggunakan bisnis lean canvas seperti itu, karena secara komponennya meskipun mirip BMC tapi lebih aplikatif untuk case startup.
Nah, nanti pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan tatap muka. Di sini nanti harapannya mahasiswa bisa menelaah dan merancang model bisnis berdasarkan ide yang sudah dikembangkan di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya mereka sudah ada ide bisnis apa nih yang mau dipakai oleh tim. Nah, di pertemuan kali ini bagaimana sih caranya ide bisnis itu dituangkan dalam kanvas berupa bisnis lean kanvas itu tadi. Jadi mereka akan belajar step by step mengisi di setiap komponen di bisnis lean kanvas untuk diisi seperti itu. Kemudian instrumen penilaian yang akan digunakan untuk pertemuan kali ini yaitu Creating Design for Project Development. Jadi ini termasuk penilaian project. Jadi nanti tim akan mengumpulkan hasil pembuatan lean canvasnya melalui platform Google Drive. Kemudian itu akan menambah nilai untuk komponen project seperti itu. Kemudian di sini beberapa referensi yang bisa digunakan. Sebenarnya untuk startup ini memang belum ada buku yang settle seperti itu ya, tapi mahasiswa bisa membaca buku dari Eric Rice tentang The Lean Startup, ataupun mungkin dari Tom Harris tentang Startup, A Practical Guide to Starting and Running a New Business, ataupun dari literatur lainnya yang bisa didapatkan baik dari media offline seperti buku ataupun media online lewat internet seperti itu. Jadi apa saja aktivitas yang bisa dilakukan untuk mata kuliah di pertemuan keempat di mata kuliah startup ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori tentang lean canvas, apa saja yang perlu diisi di setiap komponennya. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan tugas secara terstruktur untuk memuat ide bisnis mereka ke dalam lean canvas yang sudah dijelaskan oleh dosen. Lalu minggu depan akan dilakukan presentasi untuk melihat apakah lean canvas yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini sudah betul atau belum, seperti itu. Baik, jadi itu untuk penjelasan di mata kuliah startup khususnya untuk pertemuan keempat untuk materi lean canvas. Selanjutnya adalah video mengenai bagaimana suasana di kelas untuk pertemuan keempat ini di materi bisnis lean canvas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan keempat pada hari ini ya, kita akan membahas bisnis model lean canvas. Nah, jadi kemarin minggu lalu kan teman-teman sudah membuat ide bisnis nih, ide bisnisnya mau apa ya? Kalau dipastikan lagi, ide bisnisnya berbasis aplikasi ya. Jadi jangan bisnis yang hanya sekedar bisnis online. Jadi harus berbasis aplikasi. Website juga sementara saya sarankan jangan dulu. Jadi kalau bisa berbasis apps, kalau kita ada mockup. Nanti kalau mockupnya kalian pakai website itu terlalu susah kayak gitu ya. Tapi kalau mockupnya pakai aplikasi itu jauh lebih mudah gitu ya. Oke, nah ini untuk pertemuan kita selanjutnya pada hari ini kita membuat bisnis model lean canvas seperti itu. Ada yang pernah bikin sebelumnya lean canvas? Belum? BMC? Sudah? Oke. Ya, sebenarnya BMC dan lean canvas ini hampir mirip ya. Jadi lean canvas itu sebenarnya komponennya ada yang sama dengan BMC. Tapi untuk startup, untuk aplikasi itu kita lebih menyarankan untuk menggunakan lean canvas karena ada komponen-komponen kotak-kotaknya itu yang lebih aplikatif lah untuk startup begitu. Oke. Nah, lean canvas itu apa? Lean canvas itu kurang lebih memang sama dengan BMC ya. Jadi itu adalah bagaimana caranya teman-teman menuangkan ide bisnis kalian ya, rancangan ide bisnis yang menarik ke dalam kanvas atau ke dalam satu lembar kayak gitu ya. Jadi kalian menuliskan inti-intinya tapi menghilangkan detail-detail yang dirasa tidak perlu. Jadi nggak perlu yang terlalu mendetail seperti itu ya, tapi diringkas namun jelas apa sih yang ingin diproduksi gitu ya, nanti aplikasinya itu apa yang ingin dibuat seperti itu ya. Oke. Nah, ini merupakan gambaran dari lean canvas. Hampir mirip ya dengan BMC ya, hanya beda di 1-2 komponen sepertinya.
Nah, di lead canvas itu kalau kita bagi dua ya, seperti ini. Nah, ini sisi kiri sini ini adalah produk. Jadi ini adalah produknya teman-teman, kayak gitu ya. Di sisi kanan ini adalah market. Ini adalah pelanggan kalian. Tiap tim ya, itu membuat lead canvas yang seperti yang saya contohkan. Jadi membuatnya step by step. Karena sebenarnya ini adalah cara untuk mengidentifikasi bisnis kalian itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, nanti saya akan kasih contohnya juga. Jadi langkah pertama di lead canvas ya, ini kan di sebelah kiri itu kan produk, kayak gitu ya. Langkah pertama teman-teman mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya ini masalah apa? Masalah yang berhubungan dengan bisnis kalian, ya. Misalnya bisnis kalian tentang aplikasi Gojek kayak gitu ya. Nah, masalahnya apa? Misalnya salah satu contoh masalahnya banyak ojek yang misalnya berbahaya karena tidak memiliki identitas, misalnya seperti itu, ya. Atau mungkin harga ojek yang tidak pasti informasinya. Kemudian di sini juga ada daftar alternatif. Jadi daftar alternatif ini merupakan alternatif yang ada untuk masalah saat ini, ya. Jadi ini belum ke alternatifnya aplikasinya kalian. Jadi sekarang itu dengan harga ojek yang nggak pasti tadi itu apa sih alternatifnya? Apa misalnya? Sebelum ada ojek. Dulu kan ojek itu sebelum ada gojek kan nggak pasti ya dari mana ya. Solusinya apa? Solusinya mungkin teman-teman naik angkot gitu ya sebagai penggantinya karena angkot dirasa lebih pasti harganya, seperti itu ya. Itu salah satu solusi. Oke. Nah, mungkin nanti bisa diidentifikasi lagi solusi-solusi yang lain seperti apa. Oke, next itu langkah 1 ya. Langkah 2 kita identifikasi target pelanggan. Jadi kita harus tahu target pelanggan kita itu siapa. Nah, selain target pelanggan, kita juga bicara early adopter. Early adopter ini adalah pelanggan yang mau pakai produk kita tanpa perlu kita bujuk-bujuk kayak gitu ya. Jadi tanpa perlu kita mengeluarkan effort marketing yang banyak, tapi dia itu memang butuh kayak gitu ya. Jadi dia memakai produk kita karena dia memiliki kebutuhan seperti itu. Oke? Nanti saya berikan gambarnya. Next, langkah 3. Nah, langkah 3 kita mengidentifikasi unique value proposition. Ini kunci ya langkah 3 ini. Tadi kalau kalian lihat di pembagian antara produk sama market ya. Jadi langkah 3 itu kan ada di tengah-tengah. Jadi dia memang bicara tentang produk dan tentang market. Gimana sih caranya aplikasinya teman-teman ini bisa memberikan value ya. Dan value di sini itu harus mengandung kata sifat. Value itu bukan fitur ya, nanti fitur ada lagi ya. Jadi di sini mengandung kata sifat. Misalnya Gojek apa sifatnya? Mengantarkan dengan aman, nyaman, dengan tarif yang pasti. Nah itu ya, itu value proposition. Oke, jadi di langkah 3 itu value proposition. Seperti tagline ya. Jadi value proposition itu seperti tagline. Di sini sifatnya clear ya, ringkas padat. Tapi kenapa sih kok aplikasi kalian itu worth it untuk dibeli, mungkin untuk di subscribe oleh user ya. Nah lalu di langkah 4 ini teman-teman mengidentifikasi solusinya apa gitu ya. Jadi di sini berisi fitur aplikasi kalian ini fiturnya apa saja kayak gitu ya. Ingat jangan kebalik, itu di langkah 4, kalau di langkah 3 itu value ya. Jadi nilai dari aplikasinya teman-teman itu apa yang ingin diberikan kepada pelanggan. Oke, kemudian kita ke langkah 5. Langkah 5 di sini kita identifikasi channel. Channel itu apa? Nah, channel itu deliver value ya. Jadi di sini ada value-nya. Gimana sih caranya user dari aplikasi kita itu tahu produk kita, kayak gitu. Entah kalian pakai referral code ya. Biasanya kalau aplikasi kan referral code. Kalau kalian main TikTok ya, nah itu kan ada tuh kadang-kadang ke pop up ya, ajak teman untuk join TikTok, dapatkan poin gitu. Nah itu adalah salah satu dari channel kayak gitu ya. Gimana caranya biar user itu makin banyak yang download, makin banyak yang subscribe kayak gitu. Oke? Kemudian di langkah 6 itu ada identifikasi revenue stream. Nah revenue stream ini ya
jadinya teman-teman dapat duitnya dari mana kayak gitu ya. Oke, kemudian langkah 7. Nah, langkah 7 ini susunan biaya ya. Jadi costnya kalian nanti diasumsikan ketika aplikasi kalian ini dibikin secara real ya, kira-kira memakan biaya apa saja gitu. Jadi ya karena kalian aplikasi ya, mungkin biaya IT, biaya manufacture, operasional itu akan yang paling besar seperti itu. Oke, langkah 8, key matrix. Nah, key matrix ini apa? Nanti mungkin akan saya contohkan ya biar lebih mudah dipahami. Karena key matrix itu mirip seperti KPI. Apa KPI? KPI apa? Ada yang dari organisasi nggak di sini? KPI. Apa KPI? Belum pernah dengar sebelumnya. Performance. Advantage ini apa? Ini adalah faktor yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Oke? Jadi biasanya teman-teman tuh kadang agak keliru gitu ya. Langkah 4 nih fitur, tapi isinya unfair advantage kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya, unfair advantage dikasih isi di langkah 4 kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kebalik ya. Jadi ya inilah link canvas. Nanti teman-teman bikinkan step by stepnya ya untuk masing-masing kelompok. Jadi mulai dari identifikasi masalah sampai ke unfair advantage. Ya kayak kira ya. Tapi sayangnya dia nggak bertahan di Indonesia ya. Padahal eksistensinya di luar negeri ini masih cukup kenceng ya. Tapi ternyata di Indonesia nggak bertahan. Nah sekarang kita kasih contoh ya. Link canvas Uber ketika dia ingin masuk ke London kayak gitu ya. Jadi langkah 1, sebenarnya Uber masuk London itu ada masalah apa sih di London? Nah teman-teman bisa baca. Pertama, susah cari taksi. Jadi di London itu cari taksi agak susah ya. Kemudian yang kedua, ada black taxi, ada taksi hitam, tapi harganya mahal ya. Kemudian yang ketiga, tidak tahu identitas sopir ya. Jadi itu ada top 3 problem yang dihadapi di London terkait transportasi. Oke, kemudian alternatif yang ada apa? Ingat, alternatif yang ada ini belum menuju ke aplikasi. Jadi kita nggak bicara tentang Uber di sini ya, tapi bicara tentang ya sebelum Uber masuk itu apa alternatifnya. Oke, yang pertama ya taksi hitam kayak gitu ya, meski mahal ya tapi dia diambil option kayak gitu. Kemudian yang kedua, pakai kendaraan pribadi ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan transportasi umum. Tuh pertama. Nah, langkah kedua, kita menentukan target ya. Targetnya siapa sih Uber ini ketika dia ingin masuk ke London kayak gitu. Yang pertama adalah anak muda berusia 18 sampai 24 tahun, baik itu Londoners, anak muda London ya, atau turis. Nah, ini kalau berdasarkan total populasi itu diestimasi ada sekitar 30%. Oke. Kemudian yang kedua itu ada dewasa muda ya, berusia 25 sampai 44 tahun, baik Londoners ya, orang Londoners atau turis kayak gitu. Total populasinya ada sekitar 26%. Nah, ini kalau di total maka si Uber ini harapannya bisa grab pasar ya, atau menjangkau pasar sebesar 56% di London. Nah, kemudian ingat di sini ada EA, apa tadi EA? Early adapter. Jadi ini adalah target khusus yang tadi seperti yang saya bilang ya. Kita tanpa perlu melakukan effort marketing yang berlebihan, orang itu pasti pakai servis kita gitu ya. Nah, untuk Uber ini siapa? Ini Amerika ini turis Amerika, karena turis Amerika di London itu banyak ya. Kemudian yang kedua adalah profesional, orang-orang bekerja yang sibuk kayak gitu ya. Kalau dia pakai mobil sendiri mungkin takes time untuk cari tempat parkir ya. Kalau naik kendaraan umum juga mungkin kendaraan umum paling cepat pakai Uber gitu ya. Jadi early adapter di sini adalah turis Amerika dan juga profesional yang sibuk.
proposition. Nah, ini memang yang paling sulit sebenarnya ya. Jadi menentukan nilai dari aplikasi Uber ini bagi orang London itu apa sih? Sebenarnya seperti tagline ya, memberikan kenyamanan bagi Londoners untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain secara nyaman, harga yang masuk akal dengan memesan aplikasi in one click kayak gitu. Terus dia menutup dengan slogan. Ini slogannya apa? Like taxi, but cheaper, easier, safer kayak gitu ya. Seperti taksi tapi lebih murah, lebih mudah dan lebih aman kayak gitu. Nah, ingat di value proposition selalu ada kata kunci berupa kata sifat. Di sini kan ada ya kata sifatnya ya, memberikan kenyamanan kayak gitu ya. Jadi itu nanti hati-hati ketika membuat value proposition. Oke. Next, langkah keempat, solusi. Nah, solusi ini fitur yang dimiliki oleh aplikasi Uber. Dia punya apa saja? Sama kayak Gojek ya, ada garansi penjemputan, tahu identitas sopir, rating, kemudian plat nomornya tahu, jenis mobilnya tahu, bisa bayar dari aplikasi seperti itu. Nah, nanti teman-teman apa nih? Fitur di aplikasi kalian ini bisa apa aja? Kayak gitu ya. Oke. Next, channel. Nah, apa tadi channel? Ya, bagaimana customer tahu value dari produk kita ya. Nah, channel di sini Uber memilih untuk pakai PR. Apa PR? Public relation ya. Mungkin ini termasuk endorsement kayak gitu ya. Terus mungkin dia pakai brand positioning di sebuah sinetron atau drama gitu ya yang ada di Inggris. Oke. Kemudian referral tadi seperti yang saya ceritakan ya, kayak TikTok tuh, misalnya ajak teman bisa dapat promo gitu. Outdoor advertising. Nah, di London itu ternyata outdoor advertising itu masih berimpact. Jadi kalau kalian pasang billboard gitu ya, orang itu yang melihat itu masih banyak gitu ya. Nah, nggak tahu kalau di Indonesia. Efek apa nggak kalau di Indonesia pakai baliho atau billboard gitu? Lihat nggak kalian? Enggak. Tergantung. Kan nggak lihat itu antara galau di jalan atau gimana? Ya tergantung ya. Biasanya kalau ikannya EKG gitu ya, kayak S1 tuh saya billboardnya S1 ya, dengan ambasadornya Ringo sama istrinya. Nah itu karena dia ngeblok merah ya, jadi orang tuh otomatis ya itu strategi pemasaran sih, bagian dari strategi pemasaran ya. Nah, silakan kalau aplikasinya teman-teman nanti kira-kira channelnya mau seperti apa. Nah. Oke, kemudian revenue stream. Nah, revenue stream ya, stream itu kan aliran pendapatan. Dari mana Uber mendapatkan pendapatan? Ya, otomatis seperti Gojek lah sama Grab ya. Jadi dia mendapatkan pendapatan dari tarif dasar berdasarkan rute dan waktu penjemputan. Nah, sama lah, 1 kilo atau 3 kilo pertama berapa gitu ya. Nanti pertambahan 1 kilo berikutnya berapa pounds kayak gitu kalau di UK ya. Oke. Next. Cost. Ya. Nah, Uber memiliki 40.000 driver. Jadi di seluruh dunia Uber ini sudah punya 40.000 driver. Yang dimana belum tentu Grab, Gojek itu memiliki jumlah driver yang sebanyak ini. Jadi ini adalah unfair advantage, sesuatu yang susah untuk ditiru oleh pesaing ya. Kemudian yang kedua, nah si Uber ini sudah melakukan riset di London. Ditanya orang kayak gitu ya, tahu Uber nggak? Nah ternyata 84% orang London itu sudah tahu Uber kayak gitu ya. Jadi misalnya mereka mencoba 100 orang nih, 84 orang itu tahu. Padahal Uber belum masuk London nih, tapi ketika orang ditanya tahu Uber nggak, mereka tahu kayak gitu ya. Jadi awareness yang seperti ini itu juga merupakan bagian unfair advantage. Nah kalau tadi teman-teman apa kira-kira gitu ya. Jadi coba dicari aplikasinya kira-kira memiliki unfair advantage apa yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Misalnya kalian mengklaim tidak ada aplikasi yang kayak kita sebelumnya gitu, boleh ya. Oke, jadi ini adalah contoh Green Canvas. Sebelum kita pertemuan berikutnya ya, ada customer Green Map, ada buyer persona, teman-teman bikin dulu
pertanyaan sampai sini? Padahal bisnisnya belum ada. Oke, nah kalau Uber ini kan emang dia punya privilege ya, punya advantage tersendiri lah, karena dia di negara lain kan sudah ada, makanya dia punya 40 berani ngeklaim itu 40.000 driver. Nanti kalau misalnya teman-teman ya silakan tadi seperti yang saya contohkan, misalnya kalian ngeklaim belum ada nih aplikasi yang dikembangkan seperti punya kalian. Misalnya kalian mengembangkan aplikasi untuk cari angkot gitu ya, tentang proyek angkot. Nah, misalnya kalian bisa ngeklaim kami sudah bermitra dengan lebih dari 100 supir angkot kayak gitu. Ya agak digarang aja sih, namanya juga kan ide bisnis ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Cuma ya jangan yang nggak realistis ya. Nah, yang masuk akal aja. Kalau seperti ini kalian klaim kan nggak mungkin ya aplikasinya teman-teman, karena ya ini Uber gitu ya. Emang Uber udah berdiri cukup lama tapi dia ingin masuk ke pasar UK kayak gitu. Jadi coba diidentifikasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya? Kan problem solution itu berkaitan dengan Iya, berkaitan betul. problem juga solusinya harus tinggal apa gimana? Oh nggak harus sih. Cuma upayakan memang solusi yang dicantumkan oleh teman-teman di kolom solusi ini itu bisa menjawab problem kayak gitu ya. Dan yang belum disediakan oleh alternatif yang ada. Gitu. Nah, tapi nggak harus jumlahnya sama. Cuma untuk yang problem ya usahakan ada 3 lah kayak gitu ya. Ini si pejarnya startup udah aktif kan ya? Nanti akan saya upload di pejar startup. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa-apa nanti dicoba dulu ya, dibikin. Nah, jadi tugasnya teman-teman adalah membuat di kanvas dalam seminggu ini. Minggu depan dipresentasikan. Bukanya udah, aduh tugasnya. Sebenarnya ada ya memberikan tugas ke kalian, tapi gimana lagi gitu. Untuk PPT aja, persis lah kayak PPT saya barusan ya, dari dalam bentuk PPT dibikin step by stepnya, terus di wrap up di akhir ya, secara keseluruhan gimana link kanvasnya